Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Kali ini kita membahas tentang teks prosedur bagian kedua. Nah, ada dua kompetensi dasar di sini ya. Yang pertama 3.2 dan 4.2. 3.2 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaannya. Kita awali dengan struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur dapat berupa judul dan berisi tujuan pembuatan teks prosedur. Kemudian bagian ini juga berisi material, ya, yaitu bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan. Nah, ini pada umumnya untuk teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Kemudian dilanjutkan dengan bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Nah, kemudian untuk teks prosedur yang lengkap juga ada bagian penutup atau bagian akhir ya. Jadi ini strukturnya. Lalu kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah adanya penanda wacana. Ya, penanda wacana ini berupa kata atau beberapa kata yang berfungsi menghubungkan kalimat dengan kalimat sehingga paragraf menjadi padu atau utuh ya. Yang kedua adanya kata ganti atau pronomina. Baik itu kata ganti orang pertama, orang kedua maupun orang ketiga. Yang ketiga adanya konjungsi ya. Konjungsi itu ada setara, ada bertingkat dan ada korelatif ya. Itu konjungsi atau disebut kata penghubung, kata hubung sama. Yang keempat, di dalamnya terdapat kalimat imperatif, kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah, kalimat deklaratif itu kalimat pernyataan, dan kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Bagian berikut penyusunan teks prosedur. Yang pertama, menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Dan yang kedua, menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun. Kita awali dengan langkah-langkah menyusun teks prosedur yang tentu dengan memperhatikan isinya, strukturnya, maupun kebahasaannya. Langkah pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Misalnya kita dapat menginventarisasi kegiatan memasak, menanam, mungkin memelihara binatang, ya, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Kita pilih di antara macam-macam kegiatan tadi, salah satu yang nanti akan kita buat menjadi teks prosedur. 3. Membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Jadi, semacam membuat kerangka langkah-langkahnya. Yang keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami dalam bentuk kalimat, lalu mengumpulkan bahan-bahan ya. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap ya. Yang terakhir, langkah merevisi teks prosedur. Untuk merevisi sebuah teks prosedur atau memperbaiki, yang pertama kita membaca kalimat demi kalimat dengan teliti ya, sehingga nanti kita akan tahu kalau ada kalimat yang salah, kalimat yang kurang tepat, dan sebagainya.
Kedua, memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan, terutama seperti ejaan, tanda baca, ya. Tiga, memeriksa keterpaduan paragraf, ya, apakah antar kalimat dalam paragraf itu sudah menyatu, padu, memiliki koherensi atau belum. Yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan membuang kalimat yang tidak padu jika ada, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau bahkan menambah paragraf yang runtut, ya. Nah, demikian penjelasan singkat tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Semoga kalian dapat mengembangkan dari berbagai sumber. Selamat belajar dan tetap sehat, tetap semangat belajar, dan jangan lupa tetap berdoa. Semoga kita selalu sehat dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat selalu.